Bapak, Ibu, dan serta rekan-rekan yang telah hadir dalam Zoom meeting kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kepada yang terhormat, Bapak Salah Siahaan SH selaku Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Teguh M. Akram Taruna DJSH selaku Wakil Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Kepada yang terhormat, Ibu Ida Khairani selaku Ketua Bidang Jaringan Alumni dan Pengembangan Profesi Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan tim. Kepada yang terhormat, Bapak Aditya Yulwansyah SHMH CPL yang juga merupakan alumni Universitas Trisakti dan akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Andrew Bima Setasi Swadiharjo SHMH ACI RRB yang merupakan alumni Trisakti dan selaku narasumber kita pada hari ini. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Triayu Dewi SHMH yang juga merupakan alumni Universitas Trisakti selaku moderator pada acara siang hari ini, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hadirin webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Baik rekan-rekan sekalian, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelumnya perkenalkan, saya Fasya Anjani Putri, mahasiswi Angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Trisakti selaku Master of Ceremony dalam kegiatan webinar pada hari ini yang berjudul Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Perspektif Hukum dan Praktik. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita beranjak kepada acara inti, rekan-rekan hadirin sekalian, sebelumnya kepada Bapak Akram, selaku Wakil Ketua Umum sekaligus keynote speaker dalam acara pada siang ini yang mewakili Abang Sahala yang kebetulan sedang berhalangan untuk hadir. Kepada Bapak Akram, dipersilakan Pak untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Hari ini saya mewakili Bang Salah, memang yang kebetulan beliau tidak bisa hadir. Mungkin juga termasuk ketua bidangnya juga Mbak Ida, mereka lagi pada sidang. Jadi kebetulan saya bisa, saya Teguh Muhammad Akram, Taruna sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum, mengucapkan selamat
datang kepada para peserta webinar hari ini. Acara ini memang kami dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum ini rutin kami adakan dalam bentuk beberapa batch ini udah ke batch keberapa. Harapan kami adalah agar kawan-kawan ya karena ini kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Alumni, mungkin eh, para alumni dan juga para peserta yang di luar alumni ini bisa lagi lebih mengasah skill atau yang memang tertarik di dalam dunia arbitrase atau untuk menjadi bani bekerja di sebagai arbiter. Untuk narasumber saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya kepada Bang Aditya Yulwansah SH MH CPL. Saya harus manggil Abang ini angkatan 1989 yang memang kebetulan juga berprofesi sebagai advokat dan juga arbiter. Dan juga yang kedua ini Andrew Bimaseta siswa di Harjo SMH. Ini angkatan 2005. Bang Andrew terima kasih juga. Beliau juga sebagai praktisi arbitrase. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan bersedia untuk menjadi narasumber. Dan juga salam hangat dari Ketua Umum kami, Bang Saleh Siahaan, kepada seluruh peserta dan narasumber. Kami harapkan webinar ini akan menjadi suatu hal yang positif dan menambah ilmu kita. Saya rasa itu aja. Saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum kampus atas bisa terselenggara acara ini. Saya rasa itu aja. Selamat mengikuti webinar ini kepada seluruh peserta. Kami dari KEVA mengucapkan terima kasih. Kembali ke Mbak Ayu. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Ahram. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan adanya sesi penyerahan sertifikat. Mungkin kembali lagi kepada Bapak Ahram bisa eh, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat secara simbolik kepada narasumber dan juga moderator pada siang hari ini. Mungkin kepada tim dokumentasi dan operator mohon dibantu. Oke, baik. Yang pertama-tama penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada Bapak Andrew Bimaseta Siswo Diharjo selaku narasumber kita pada hari ini. Mungkin tim dokumentasi dapat dibantu untuk difoto, akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Bapak Aditya Yulwansyah yang juga selaku narasumber kita pada siang hari ini akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kemudian adanya penyerahan sertifikat kepada Ibu Triayu Dewi selaku moderator dalam webinar kita pada siang hari ini. Akan saya pandu kembali dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Fasya Anjani Putri. Saya sendiri selaku MC, izin Bapak, akan saya pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih tim operator dan juga dokumentasi. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti acara pada siang hari ini. Nantinya inti acara akan dipandu oleh Ibu Tri Ayu Dewi selaku moderator. Namun sebelumnya di sini Fasya izin membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Tri Ayu Dewi.
Ibu Tri Ayu merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti dari angkatan 1999 yang lulus pada tahun 2003. Kemudian beliau melanjutkan S2 Magister Hukum Bisnis dan lulus pada tahun 2006. Beliau menjalani profesi HKI sejak tahun 2011 dan juga menjadi dosen pada mata kuliah HKI dan Hukum Bisnis di Universitas Nasional hingga tahun 2024. Ibu Triayu juga menjadi advokat di tahun 2017 dan mediator di tahun 2025. Selama menjadi konsultan, Ibu Triayu pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum serta pernah terlibat di pemerintahan, menjadi tenaga ahli di Kementerian Koperasi dan UMKM untuk pengurusan HKI Cipta dan Merek di 9 provinsi. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai tenaga ahli pada Direktorat Pembinaan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dalam mengurus produk HKI yang memiliki potensi pada pasar ekspor. Kemudian terdapat penghargaan tenaga ahli pada Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam pemberdayaan koperasi dan juga UMKM. Selama menjadi konsultan HKI, Ibu Tirayu juga pernah ditunjuk sebagai pengurus bidang hubungan pemerintahan pada Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual pada tahun 2022 hingga 2024, sehingga banyak terlibat dalam kegiatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mulai dari konsinyering, diseminasi, hingga pembahasan penyempurnaan aplikasi dan juga RUU. Dan selama menjadi dosen, Ibu Triayu pernah menjadi speaker pada International Conference yang mengangkat tema mengenai pelindungan HKI pada Genetic Resources and Traditional Knowledge dan menjadi salah satu tim penulis buku pengantar hukum paten. Kemudian beliau juga menjadi saksi ahli dalam perkara paten. Ibu Triayu juga secara rutin aktif mengikuti kegiatan training, seminar maupun pelatihan guna memperdalam keahlian serta ilmu di bidang HKI. Dan juga ia merupakan salah satu konsultan yang telah memiliki pengalaman dalam mengurus pendaftaran merek internasional melalui jalur protokol Madrid. Untuk saat ini, Ibu Triayu lebih banyak fokus pada bidang paten dan juga merek, khususnya dari tahap pendaftaran hingga penegakan hukum. Wah, rekan-rekan sekalian, luar biasa sekali moderator kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya Fasya izin menyerahkan acara kepada Ibu Triayu selaku moderator. Kepada Ibu Triayu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Terima kasih Mbak Fasya. Ya. Ya, Ibu. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mungkin saya lebih enak manggilnya Abang dan Kakak ya. Dan pada para peserta webinar semua yang telah hadir di sesi ini memang merupakan acara rutin yang selalu Fakultas IKFH selenggarakan setiap bulannya. Dan ini kebetulan di bulan Desember, topiknya sangat menarik, yaitu mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis dan perspektif hukum dan praktek. Terus terang untuk webinar di kali ini saya melihat jumlah peserta animonya sangat banyak ya, bahkan melebihi dari kapasitas yang ditargetkan ya. Saya nggak tahu kenapa, yang jelas ini pasti bukan karena moderatornya ya, pasti karena temanya yang menarik dan juga karena narasumbernya yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum yang sangat hebat-hebat ini. Baik, mengingat waktu juga dan karena ini tadi kita terlambat mulainya, ini saya percepat ya untuk narasumber kita yang pertama. Ini hari ini kita ada 2 narasumber. Yang pertama ini saya izin saya panggil Abang ya, karena memang senior. Ini adalah Abang Aditya Yulwansyah. Beliau senior dari Angkatan 89 dan beliau ini merupakan advokat dan juga sekaligus arbiter. Dan selama ini aktif di banyak untuk bidang litigasi serta untuk masalah maritim, shipping, dan arbitration law ya. Boleh saya bacakan sedikit mengenai pengalaman beliau ya. Jadi selain memegang lisensi arbiter, beliau juga memiliki sertifikat procurement, lawyer CPL, dan sertifikat mediator di Mahkamah Agung Indonesia ya. Dan Bang Aditya ini aktif mengikuti seminar baik sebagai peserta maupun sebagai speaker ya, diantaranya di beberapa seminar internasional BANI, The Dynamic Enforcement of Arbitration Award in Indonesia. Kemudian ada lagi di Korean Commercial Arbitration Board ya. Dan kemudian Seminar Settlement of National and International Investment Dispute. Dan mungkin yang paling terakhir ini kemarin di tanggal 1 Desember 2025 ada seminar mengenai BANI sebagai pilihan terbaik dalam penyelesaian sengketa bisnis. Wow. Kita jadi ingin tahu lebih banyak ini mengenai sengketa bisnis penyelesaian melalui arbitrase terutama di BANI ini seperti apa. Ya, Bang Aditya, bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah Bisa sehat.
Dimulai untuk pemaparannya, Bang. Waktunya 15 menit aja. Siap. Silakan, Bang. Oke. Bisa tolong dibantu untuk ditampilkan PowerPoint-nya? Bisa langsung ke next slide-nya. Oke. Jadi perkenalkan, saya Aditya Yulwansyah, lulusan Fakultas Hukum Trisakti tahun angkatan 89, lulusnya kurang lebih tahun 95 awal. Jadi salam kenal untuk rekan-rekan, abang-abang, kakak-kakak, dan adik-adik, dan rekan-rekan yang seangkatan mungkin sama saya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung to the point aja. Jadi pada prinsipnya arbitrase itu bukan hal baru di Indonesia, tapi itu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, arbitrase itu sebelumnya diatur di dalam RV, HIR, dan RBG. Bisa lanjut ke berikutnya. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Bisa dibantu untuk ini di slide-nya. Oke. Jadi definisi arbitrase sendiri sesuai Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat ini, syarat utama suatu sengketa itu bisa dibawa ke arbitrase itu harus ada klausul arbitrase dalam perjanjian. Artinya kalau misalnya terjadi sengketa, itu maka pilihannya adalah para pihak akan membawa sengketanya, baik itu gugatan baik itu wan prestasi maupun PMH itu akan diselesaikan melalui arbitrase. Lalu yang untuk dikarenakan arbitrase ini secara pokoknya itu kan ada dua ya, arbitrase ad hoc sama arbitrase lembaga. Nah, arbitrase lembaga ini juga di Indonesia itu ada yang namanya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, ada yang namanya Bakti, Badan Arbitrase Komoditi Indonesia, ada yang namanya BAPMI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan juga ada yang namanya BAKI, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia. Dan yang paling tua dan mungkin yang paling populer di dalam yang paling dikenal lah di dalam di dalam sistem paling dikenal lah di Indonesia itu adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau kita sebut BANI. Nah, BANI ini didirikan tahun 1977 atas inisiasi dari Kadin Indonesia, Kamar Dagang dan Industri. Dan saat itu yang menjadi pengurus adalah ada 3 profesor, yaitu Profesor Subekti, Profesor Haryono Citrosubono, sama satu profesor saya kok lupa ya. Ada satu profesor lagi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dari pendirinya itu bukannya 3 profesor itu, tapi inisiasinya adalah dari Kadin. Mereka hanya menjadi pengurus-pengurus pertama aja. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan? Nah, ini yang tadi saya jelaskan, itu ada arbitrase ad hoc sama arbitrase lembaga.
Jadi perbedaannya arbitrase ad hoc itu dia jadi gini, para pihak yang bersengketa bisa aja di dalam perjanjian arbitrasenya, di dalam klausul arbitrasenya itu sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi itu melalui arbitrase. Tapi tidak spesifik menyebutkan arbitrase lembaga yang mana. Apakah ya contoh seperti yang saya sebutkan tadi, apakah melalui BANI dan segala macam yang saya sebutkan, ataukah juga arbitrase di luar negeri, contoh di SIEK atau di mana gitu kan. Nah, arbitrase ad hoc ini bisa aja misalnya ada dua pihak yang bersengketa, yang satu menunjuk salah satu person gitu ya yang dianggap mempunyai kapabilitas, mempunyai kompeten, mempunyai kapasitas gitu ya untuk menjadi arbiter, lalu pihak lawannya juga menunjuk salah satu orang untuk menjadi arbiternya, lalu kedua arbiter ini menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua. Nah, perbedaannya adalah mereka tidak mempunyai badan. Mereka tidak mempunyai lembaga. Biasanya itu dilakukan sidangnya itu bisa menyewa tempat atau bisa juga di BANI juga. Kadang-kadang ada juga arbiter BANI yang listed di BANI itu, tapi beliau itu ditunjuk sebagai arbiter ad hoc. Jadi walaupun beliau arbiter yang terdaftar di BANI, karena dia ditunjuk sebagai arbiter ad hoc, dia walaupun dia menggunakan ruangan yang berada di BANI, itu dikenakan charge. Nah, itu charge-nya itu saya sendiri kurang paham karena itu urusan pengurus. Lalu yang kedua adalah arbitrase lembaga. Ya, arbitrase lembaga itu yang jelas yang ada badannya ya, artinya kayak badan kayak BANI, Bakti, BAPMI, Basarnas dan ya banyaklah ya kayak Baki, terus jasa konstruksi juga sekarang ada lembaga arbitrasenya sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya dari arbitrase yang tertua, lembaga arbitrase tertua di Indonesia itu ya BANI, karena didirikan dari tahun 77 dan diprakarsai oleh Kadin Indonesia. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kenapa saya mengambil, karena ini karena waktunya juga terbatas. Ini salah satu hal yang berbeda ya dengan dengan proses di pengadilan. Jadi suatu perjanjian arbitrase itu tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini. Artinya ada yang salah satu pihak meninggal, bangkrut, novasi, insolvensi, ini bukan deinsolvensi tapi insolvensi salah satu pihak. Pewarisan, berlaku syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. Lalu perjanjian dialihkan kepada pihak ketiga, berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Jadi boleh dibilang ini contoh saya pernah waktu itu ya memeriksa suatu perkara si salah satu pihak ini dia melakukan one prestasi itu disebabkan karena memang ada ada perintah dari APH waktu itu, aparat penegak hukum, untuk tidak melakukan pembayaran karena kebetulan ini salah satu BUMN. Nah, itu pun walaupun sudah ada sudah ada permintaan dari waktu itu aparat penegak hukum, itu pasal arbitrasenya tidak menjadi batal, artinya tetap kita periksa perkaranya gitu loh. Jadi ini salah satu salah satu kelebihan dari arbitrase gitu ya. Lalu boleh ke slide berikutnya. Nah, ini ketika kita berbicara bisnis ya, tentunya kita harus bicara apa sih kelebihannya kita kalau misalnya ada sengketa itu harus melalui arbitrase.
apalagi dalam hal ini arbitrase BANI, ya kan? Karena saya kebetulan jadi arbiter yang terdaftar di BANI. Itu para pihak yang bersengketa, artinya masing-masing pihak nih bisa menunjuk arbiternya sendiri-sendiri yang dianggap berkompeten, dianggap punya kapabilitas, punya kapasitas untuk menjadi arbiter yang dipercaya akan memberikan putusan yang adil, ya. Nah, ini juga bukannya berarti ketika kita menunjuk arbiter, lalu dia harus membela kita. Nggak begitu juga. Karena bagaimanapun arbiter sifatnya harus independen. Tidak boleh tidak boleh, karena saya, misalnya kayak saya ditunjuk oleh salah satu pihak, lalu saya berpihak kepada pihak yang menunjuk saya, itu nggak boleh. Nah, terus proses persidangan sifatnya tertutup dan rahasia. Nah, ini hal tersebut itu sangat dijaga oleh arbitrase. Karena apa? Ini jadi suasana di dalam persidangan arbitrase itu tidak akan keluar kemana-mana gitu. Karena ya dikhawatirkan kalau misalnya keluar kan ada juga orang, apalagi pengusaha ya, yang tentunya menjaga kredibilitas atau kepercayaan terhadap dia, bahwa wah ini kalau misalnya dianggap wah ini perusahaan ini bersengketa, artinya wah ini gimana kita mau berbisnis dengan mereka. Jadi salah satu kelebihannya adalah itu, kita bersifat tertutup dan rahasia. Terus batas waktu pemeriksaan perkara itu juga dibatasi ya, 180 hari ya, kira-kira 6 bulan ya. Tapi itu sifatnya bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama jika perkara itu dianggap rumit. Jadi kita bisa menyampaikan kepada para pihak, ini kita masih butuh waktu untuk memeriksa perkara ini, karena putusan arbitrase ini kan sifatnya final dan mengikat ya, artinya sama aja dengan putusan pengadilan yang inkrah yang udah berkekuatan hukum tetap. Jadi kita sangat hati-hati di sini. Terus penyelenggaraan arbitrase itu dapat dilakukan secara offline, artinya bisa dilakukan kita bicara BANI ya. Kita bicara BANI bisa dilakukan di kantor BANI, bisa dilakukan secara online ya. Artinya online itu kayak sekarang saya lagi memeriksa perkara, itu kebetulan pihaknya ada di luar kota ya. Dan mungkin mereka punya keterbatasan dana untuk hadir di Jakarta, jadi saya periksa itu secara online aja, jadi melalui Zoom gitu loh, atau melalui Google Meet. Nah, itu juga bisa dilakukan secara hybrid, artinya ada offline-nya, ada online-nya gitu. Kayak ya pengalaman saya gini ya, saya pernah memeriksa perkara waktu itu, ketua majelis dan saya sebagai anggota hadir. Tapi anggota yang lain itu kebetulan lagi ada acara lain yang tidak bisa ditinggal. Nah, pihaknya sendiri waktu itu hadir. Nah, itu kita lakukan secara hybrid. Salah satu anggota itu dia hadir secara online. Nah, itu juga bisa terjadi ke para pihak. Misalnya majelisnya yang lengkap ada di situ, tapi para pihak yang kita hadirkan secara online. Itu salah satu keunggulan dari arbitrase. Nah, ini juga untuk pilihan arbiter yang terdiri dari arbiter asing maupun lokal. Ya, sekarang ini kurang lebih untuk arbiter lokal itu kita ada sekitar 70 orang, dan arbiter arbiter asing itu sekitar juga ada 70 orang. Nah, jadi walaupun ini di BANI, cuman hukum yang dipilih itu bisa hukum negara lain. Misalnya hukumnya mau pakai hukum Inggris atau mau pakai hukum Australia atau mau pakai apa, selama disepakati seperti itu ya nggak ada masalah gitu loh. Jadi itulah gunanya adanya arbiter-arbiter asing. Namun untuk rules dan prosedur tetap harus mengikuti rules dan prosedur BANI. Jadi
tidak bisa di BANI itu kita menggunakan rules and procedure, misalnya prosedur UNCITRAL atau ICC rules atau apa segala macam. Jadi ketika kita memilih BANI, rules dan prosedur beracaranya kita tetap harus mengikuti ketentuan yang ada di BANI. Cuman mengenai hukum yang akan digunakan itu bisa menggunakan hukum negara manapun gitu loh, tergantung ya para pihak yang bersengketa mempunyai sepakatnya di dalam klausul arbitrasi itu menggunakan hukum apa ya. Kalau misalnya Indonesia dengan Indonesia, yang ngapain juga pakai hukum Belanda atau pakai hukum Australia, itu agak ini ya. Ini kan kita bicarakan ketika salah satu pihak ada pihak asingnya gitu kan, atau mungkin kedua-duanya pihak asing gitu yang memang mampu dibandingkan dengan misalnya lah taruhlah yang terdekat dengan kita SIEC gitu ya, Singapore Arbitration Center. Itu kalau misalnya mereka lebih percaya dengan BANI, ya mungkin juga dengan pertimbangan harga yang lebih lebih rendah daripada SIEC, ya mereka bisa aja untuk melakukan arbitrase di sini gitu loh. Oke, mungkin bisa selanjutnya. Jadi kesimpulannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI itu membawa keuntungan bagi penyelesaian sengketa bisnis dengan waktu yang singkat. Arbiter-arbiternya itu kompeten. Nah, ini juga perlu saya terangkan, arbiter-arbiter ini tidak hanya sarjana hukum ya. Di sini ada yang arbiter yang latar belakangnya insinyur, ada yang jasa insinyur pertambangan, insinyur insinyur konstruksi, ahli sipil dan macam-macam gitu loh. Dan untuk asuransi ya ada ahli asuransi. Jadi arbiter ini tidak harus yang berlatar hukum. Jadi bisa berlatar apapun. Namun ketika di dalam satu majelis misalnya, itu selalu harus dibutuhkan ada satu sarjana hukum gitu di situ. Karena kita bicara ya hukum acara ya. Kita bicara hukum acara. Jadi salah satu anggota itu harus ini, salah satu mungkin ketua majelisnya minta misalnya ini sengketa konstruksi, dua-duanya pihak yang satu memilih arbiter yang mengerti konstruksi, yang satu lagi juga memilih arbiter yang mengerti konstruksi. Nah, itu ketua majelisnya harus orang yang merupakan sarjana hukum gitu loh. Begitu kira-kira ini pemaparan saya. Kita nanti akan lanjutkan dulu dengan narasumber kedua, lalu kita baru dibuka di sesi tanya jawab ya. Iya. Karena ini waktunya sangat singkat ya. Ya, baik. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih penjelasannya Bang Aditya. Ya, sama-sama. Ya, saya yakin ini pasti sudah banyak pertanyaan ya. Tapi ini sebelum kita masuk ke narasumber kedua, ini boleh saya review sedikit ya mengenai tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Aditya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang baru bergabung. Mungkin tadi ada yang terlewat. Ini saya review sedikit tadi mengenai penjelasan dari Bang Aditya, materi arbitrase ini terutama mengenai masalah definisi. Kemudian arbitrase ini lebih ke klausul penunjukan ya Bang ya. Dan BANI ini merupakan salah satu lembaga arbitrase tertua ya, berdirinya dari tahun 1977. Satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya di Indonesia. Yang tertua ya, tahun 77 ya, dan ini atas prakarsa Kadin. Dan arbitrase ini ada jenisnya arbitrase ad hoc dan arbitrase lembaga. Untuk lembaga ini sendiri ada masing-masing ya Bang. Ada BANI, tadi ada untuk yang sengketa filing ya, ada segala BAPNI, ya. ada sekarang lagi lembaga lembaga arbitrase untuk sengketa keuangan gitu. Ya, tapi betul. Sebetulnya itu dibawa ke BANI pun semuanya kita ada. Bisa, gitu. Ya, oke. Gitu. Dan kemudian memang arbitrase ini prosesnya berbeda dengan proses pengadilan ya Bang. Jadi memang sekarang ini ada kecenderungan masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa memang kalau untuk bisnis mereka mulai mencoba untuk keluar jalur pengadilan litigasi ya, karena artinya di sini proses arbitrase ini kan sifatnya rahasia, kemudian prosesnya lebih cepat, dan kemudian bisa online, lebih fleksibel ya, online ataupun offline, dan
sifatnya adalah final dan mengikat ya, seperti Abang katakan. Dan selain itu bisa menggunakan arbiter asing ya di sini untuk ya gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah final dan mengikat, nah ini yang seringkali menjadi pertanyaan, arbitrase itu putusannya final dan mengikat, tapi kenapa kok kadang masih bisa dijatuhkan pembatalan ya oleh pengadilan niaga. Nah, ini mungkin lebih tepatnya narasumber kedua kita. Ini Andrew Bimasena, siswa di Harjo, SHMH, ACARP ya. Wah, ini junior saya, tapi beliau ini sudah banyak pengalaman ya. Bang Andrew, apa kabar? Baik, Kak. Gimana Ya, kabar, ini Kak? tolong saya bacakan sebentar ya untuk CV-nya. Ini untuk yang baru hadir, tolong tetap stay tune terus nih di webinar ini, karena berikutnya ini Bang Andrew Bimaseta akan menjelaskan dari segi praktek ya mengenai pembatalan sengketa arbitrase di pengadilan. Nah, ini saya bacakan mengenai pekerjaan beliau. Ini sebagai managing partner siswa di Harjo and Partner, kemudian komite banding lisensi klub PSSI, kemudian ketua bidang hukum 234 SC DKI Jakarta. Bang Andrew juga memiliki lisensi advokat Pradi, kemudian likuidator Asahi, dan kemudian konsultan pengadaan barang dan jasa pemerintahan IPPI. Beliau juga kurator ya, pengurus di PKPU KPI, kemudian mediator non-hakim di DSI ya, Dewan Sengketa Indonesia. Bang Andrew ini termasuk dalam kantornya top law firm ya, tahun 2023 ya, kemudian pernah menerima penghargaan dari Asian Legal Business Rising Star Lawyer tahun 2024, kemudian Asian Legal Business Firm to Watch 2024 juga, kemudian Performing Lawyer di 2025 ya. Dan ini beberapa putusan bani yang menjadi pengalaman Bang Andrew di putusan bani nomor 60, nomor 599, ada banyak ini Bang, sekitar 7 ya. Mungkin nanti bisa di-spill ya Bang pengalamannya. Tadi kan Bang Aditya sudah menjelaskan mengenai kelebihan-kelebihan arbitrase, tapi kalau untuk masalah pengalaman dari putusan ini, maksudnya dalam hal pembatalan ini kan setahu saya tidak semuanya bisa dibatalkan ya Bang ya, mungkin nanti bisa di-share limitatif dari pembatalan itu seperti apa ya. Silakan Bang Andrew untuk menjelaskan materinya, waktunya kurang lebih 15 menit. Baik, terima kasih Kak Ayu. Izin Bang Adit melengkapi. Boleh dibuka slide-nya tolong, Devasya. Oke. Next, halaman kedua aja. Oke. Nah, jadi untuk melengkapi keterangan dari Bang Adit, ini saya akan paparkan mengenai dua bentuk perjanjian arbitrase. Kenapa ini penting? Karena tidak sedikit perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa itu menyebabkan para pihak tidak bisa menyelesaikannya melalui arbitrase. Ada dua bentuk perjanjian arbitrase. Yang pertama itu sebelum timbulnya sengketa atau pactum de compromitendo. Itu penerapannya melalui dua cara. Yang pertama, membuat perjanjian pokok yang isi klausulnya memuat penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Atau yang kedua, membuat perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Yang terpenting sebelum terjadinya sengketa. Bentuk kedua adalah setelah terjadinya sengketa atau akta kompromis. Akta kompromis ini ada persyaratannya Bapak Ibu. Yang pertama harus menyebutkan dengan tegas masalah yang disengketakan. Yang kedua, identitas para pihak yang bersengketa. Ketiga, identitas arbiter atau majelis arbitrasenya. Yang keempat, tempat dilangsungkannya sidang arbitrase. Yang kelima, nama sekretaris yang akan mencatat jalannya persidangan. Yang keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, pernyataan kesediaan arbiter atau majelis arbitrase. Dan yang kedelapan, pernyataan kesediaan dari para pihak untuk menanggung segala biaya arbitrase yang timbul. Kalau akta kompromis ini yang setelah timbulnya sengketa tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akan mengakibatkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak itu batal demi hukum atau sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oke, lanjut mengenai subjek sengketa arbitrase. Itu subjeknya bisa orang perorangan, badan hukum privat, badan hukum publik.
Yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana ketika para pihaknya itu adalah badan usaha bukan badan hukum? Itu bisa menjadi pihak dalam sengketa apabila ikut menarik sekutu aktifnya untuk ikut bertanggung jawab. Oke, lanjut mengenai objek sengketa arbitrase. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, tidak semua sengketa itu dapat diselesaikan melalui arbitrase. Ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus ada perjanjian arbitrase secara tertulis. Harus tertulis Bapak Ibu, tidak bisa secara lisan. Apalagi dengan hati itu tidak bisa. Yang kedua, harus sengketa perdata dalam bidang perdagangan. Apa yang masuk lingkup perdagangan? Di undang-undang itu sudah disebutkan. Yang pertama perniagaan, kedua perbankan, ketiga keuangan, keempat penanaman modal, kelima industri, keenam kekayaan intelektual, ketujuh konstruksi, kedelapan sumber daya alam, kesembilan telekomunikasi, ke-10 asuransi, ke-11 keagenan, ke-12 pelayaran, maritim, dan syariah. Kemudian ada syarat ketiga, apabila telah diatur di dalam yurisdiksi khusus undang-undang, maka itu tidak bisa diajukan penyelesaian sengketanya. Kalau kita bisa lihat di pasal 303 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, itu menyebutkan pengadilan niaga berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Jadi kalau terkait sengketa tersebut tentang kepailitan, maka itu adalah wewenang dari pengadilan niaga, bukan wewenang arbitrase. Selanjutnya syarat keempat, sengketanya itu harus dapat didamaikan Bapak Ibu. Kalau sengketa mengenai hukum keluarga, contoh asal-usul anak, perceraian dan lain sebagainya, itu tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase. Karena itu bukan sengketa perdata juga dalam bidang perdagangan. Demikian Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Next. Ini mengenai tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, itu harus dibuat permohonan arbitrase secara tertulis oleh salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar. Itu dalam hal ini pemohon ya. Kemudian permohonan arbitrase tertulis tersebut itu dapat dihapus atau dibatalkan atau digugurkan oleh lembaga arbitrase apabila pemohon dalam hal ini lalai membayar lunas biaya arbitrase atau karena pemohon lalai menghadiri persidangan arbitrase pertama tanpa alasan yang sah. Lanjut, kemudian arbiter itu pada sidang pertama kehadiran pemohon dan termohon dia harus tetap mengupayakan perdamaian. Ini sama prinsipnya dengan 130 HIR di sidang pengadilan negeri. Dia harus mendamaikan para pihak. Kemudian selanjutnya dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan, itu termohon harus sudah mengajukan jawaban tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Selanjutnya itu sama seperti persidangan perdata umum sampai dengan akhirnya pemeriksaan sengketa ditutup. Nah, dalam pemeriksaan sengketa ditutup ini, majelis arbitrase atau arbiter harus sudah menjalani proses semuanya itu dalam jangka waktu paling lama 180 hari. Sudah harus pemeriksaannya ditutup, bukan diputus ya, pemeriksaannya ditutup. Karena setelah pemeriksaan ditutup, masih ada lagi jangka waktu 30 hari bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk menjatuhkan dan membacakan putusan setelah 180 hari pemeriksaan sengketa ditutup. Kemudian setelah pembacaan putusan tersebut, para pihak yang bersengketa, inilah istimewanya arbitrase Bapak Ibu. Para pihak yang bersengketa itu dapat mengajukan permohonan koreksi kekeliruan administratif Bapak Ibu. Itu terjadi apabila kekeliruan itu ada kesalahan pengetikan. Kemudian arbiter itu menjatuhkan putusan yang tidak dituntut. Itu kita bisa minta perbaikan. Terus kemudian apabila arbiter menjatuhkan tuntutannya dikabulkan tapi tidak dikabulkan tapi tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup. Kemudian kita bisa ajukan koreksi juga kalau pertimbangan hukum yang dijatuhkan arbiter itu satu dan lainnya saling bertentangan. Jadi kita bisa minta koreksi kekeliruan administratif tersebut kepada sekretaris lembaga. Selanjutnya putusan didaftarkan ke pengadilan negeri.
Jadi Bapak Ibu, putusan arbitrase itu walaupun dia final and binding atau terakhir dan mengikat, tapi dia tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial atau bisa dieksekusi. Itu kalau dia mau memiliki kekuatan eksekutorial, dia harus diajukan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lambat 30 hari. Jadi dalam waktu paling lambat 30 hari tersebut, putusan arbitrase tersebut sudah harus didaftar ke pengadilan negeri. Kemudian dalam jangka waktu 3 hari sejak diterimanya putusan tersebut, kepanitraan sudah harus mencatat, menandatangani dan mendaftar di bagian akhir putusan arbitrase. Nah, bagaimana kondisinya kalau arbiter atau kuasanya terlambat mendaftarkan putusannya ke pengadilan negeri? Kalau terlambat tersebut, konsekuensinya putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi atau tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kemudian setelah didaftarkan, eksekusi oleh ketua pengadilan negeri itu sama prosesnya seperti di HIR. Pertama, ketua pengadilan negeri mengajukan peringatan unmanning. Kalau memang tetap tidak dilaksanakan, selanjutnya pemohon bisa mengajukan eksekusi terhadap harta kekayaan milik debitur. Demikian, terima kasih. Silakan Kayu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Andrew. Aduh, penjelasannya sangat komprehensif sekali ya. Ini sangat detail dan jelas. Cuma mungkin nanti ini saya rasa sudah banyak yang ingin bertanya nih Bang Andrew. Tapi kalau saya boleh review sedikit nih ya, mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Bang Andrew, ini bahwa meskipun arbitrase ini putusannya final dan binding mengikat, ya artinya tidak punya kekuatan eksekutorial ya, kalau tidak diajukan ke pengadilan negeri. Artinya kalau terlambat, itu kekuatan hukumnya untuk eksekusinya otomatis akan hilang. Seperti itu ya Bang Andrew? Ya, betul, ya, Kak. kemudian mengenai objek dari arbitrase ini ada 12 ya, ada 12 kategori, diantaranya mengenai niaga, keuangan, industri, kekayaan intelektual, sumber daya alam, dan ini yang memenuhi syarat tertentu ya, artinya tidak semua objek itu bisa diajukan arbitrase ya, dan ini memang prosesnya Betul. karena cepat dan memaksimalkan para pihak ya, mengoptimal pilihan arbiternya juga bisa diserahkan kepada para pihak ya. Kemudian istimewanya lagi dari arbitrase ini adalah kekeliruan ya. Dalam hal kekeliruan administrasi ini masih bisa diperbaiki. Otomatis sanksi hukumnya nanti putusannya bisa beda dong ya, Bang? Yang koreksi itu hanya kesalahan pengetikan, Kak. Oh, nggak boleh administrasi aja ya? Kak. Ya, substansinya nggak boleh, Kak. Oke, begitu. Nah, kemudian yang terakhir nih yang biasa ditanya mengenai masalah biaya arbiter ini. Ini kan ada nggak sih sebenarnya skema pembiayaan arbitrase itu seperti apa? Kalau Ada, dari Kak, mungkin pengalaman Bang ditanyakan. Adit ya? Iya, mungkin ditanyakan ke Bang Adit, Kak. Kalau Oh saya ya, tahu biaya lawyernya aja, Kak. oh ya, ya biaya lawyernya. Tapi kalau dari alumni mungkin biayanya bisa ada korting ya? Jadi gini, apa namanya, untuk mengenai biaya administrasi dan biaya arbiter itu sudah bisa dilihat untuk Bani ya. Kita bicara untuk Bani itu bisa dilihat di tabel, ada tabelnya di websitenya Bani ya. Di situ bisa terlihat bahwa nilai klaim sekian sampai sekian itu berapa persen, sekian sampai sekian itu berapa persen gitu ya. Jadi memang gini, sebetulnya itu ada tujuannya juga. Artinya ketika orang mengajukan tuntutan ya, mengajukan tuntutan ke arbitrase itu tuh memang nilai yang dia sangat yakini gitu. Jadi bukan yang nilai yang istilahnya yang dibuat-buat gitu. Karena semakin dia besar klaimnya, itu pasti akan mengakibatkan biaya yang besar gitu loh. Jadi diharapkan ketika orang membawa perkara ini ke arbitrase, itu nilainya memang yang betul-betul bisa dia pertanggungjawabkan gitu. Jadi tujuannya seperti itu gitu loh. Iya. Gitu. Khawatirnya Jadi itu nanti jadi takut nggak bisa bayar. Nggak. jadi itu bisa dilihat nanti di ada tabel, dan kalau misalnya
misalnya nilai tuntutan itu nggak disebut gitu kan. Misalnya dalam petitum nggak ada angka yang diajukan. Itu nanti pengurus BANI yang akan menentukan kerumitan perkaranya seperti apa, lalu biaya yang harus dibayar berapa gitu loh. Oke, baik. Terima Gitu kasih kira-kira penjelasannya, seperti Bang. itu. Nah, Ya, inilah saya senangnya jadi moderator itu selain dapat ilmu baru, sekalian bisa mejeng ya. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini karena sudah ada beberapa yang tanya. Nanti akan saya buka pertanyaan secara live, tapi ini saya baca dulu pertanyaan dari chat ya. Ini pertanyaan pertama untuk Bang Andrew Bimaseta, ya. Ini dari Bang Nanto. Ini agak panjang nih ya. Ini ada penjelasannya. Jadi bila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, namun ketika muncul ya, ini para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase BANI, namun ketika muncul sengketa dan ternyata salah satu pihak memilih pasif, maka mengakibatkan pihak lainnya harus menanggung biaya arbitrase keseluruhan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kewajiban penanggungan biaya ini bila pihak lawan menjadi pasif? Gimana nih Bang Andrew? Kalau pihak lawannya ternyata menjadi pasif untuk masalah menanggung biaya itu tadi, ini tadi kaitannya dengan masalah biaya yang saya tanya tadi ya. Oke, izin menjawab. Ayo, Bang Ya. Adit izin Bang. ya silakan. Jadi kalau kondisinya pihak termohon itu mereka tidak mau melakukan pembayaran atau pasif, memang tidak ada jalan lain selain pemohon itu menalangi terlebih dahulu, Kak. Ya. Nanti di dalam putusannya amar oleh arbiter atau majelis arbitrase itu akan menyebutkan bahwa kewajiban termohon untuk membayar biaya arbitrase yang menjadi kewajibannya. Jadi tetap aja termohon tidak akan dilepaskan dari tanggung jawabnya membayar biaya arbitrase. Cuman bedanya kita talangi aja lebih dahulu. Ya. Memang arbitrase itu sengketa yang para pihaknya butuh modal, Kak. Oh gitu. Nah, bukan BPJS lah, saya bahasa mudah. Ya. Kalau PN BPJS gitu kira-kira, Kak. Ya, tapi kalau ditalangin paling enggak nanti Sekian, harus Kak. bayar dong ya. Jadi kayak dipinjemin dulu gitu ya maksudnya ya Bang. Tetap harus bayar ya nanti ya. Iya. Baik, Ya, kita boleh saya tambahkan, ya, Bayu. silakan Jadi, Bang Aditya. pemeriksaan arbitrase itu tidak akan dimulai ketika biaya arbitrase, biaya administrasi dan biaya arbitrase itu terbayar full. Itu tidak akan dimulai ininya pemeriksaannya. Oh, gitu. Nah, setelah contoh misalnya si salah satu pihak lah ya yang misalnya taruhlah si termohon yang kalah dalam hal ini kan. Pihaknya itu kan bukannya penggugat dan tergugat, tapi pemohon dan termohon gitu kan. Misalnya kita bicara misalnya gini, termohon kalah, lalu dia dihukum misalnya permohonan pemohon ini juga tidak bisa dikabulkan seluruhnya gitu ya. Misalnya di seluruhnya dikabulkan, artinya apa yang menjadi beban dia dan apa yang dia udah talangi harus dibayar semua oleh si pihak termohon. Nah, kalau misalnya putusannya itu dikabulkan sebagian, ya kan, misalnya permohonan itu dikabulkan sebagian, itu bisa 50-50, bisa 60-40, bisa 70-30, itu kembali lagi nanti kita melihatnya, kita menilainya seperti apa gitu loh. Oke, jadi tergantung kesepakatan juga ya Bang? Enggak kesepakatan, nanti pertimbangan dari majelis untuk nih kayaknya walaupun permohonan hanya dikabulkan sebagian, tapi kok kayaknya nggak adil kalau misalnya kita bagi rata gitu loh, tapi kita hanya membebankan misalnya yaitu hanya berapa persen, misalnya 60-40 atau 70-30 atau sebaliknya gitu ya. Iya. Gitu loh. Ya, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vina Ferani Zenir ya. Ini terkait biaya lagi nih, sepertinya kenapa ya kepada tanya soal biaya ya? Mungkin karena takut kemahalan atau bagaimana? Atau karena ya ini pertanyaannya ditujukan kepada Bang Aditya, ya Bang Andrew juga bisa jawab ya. Apabila lewat arbitrase ad hoc, bagaimana metode pembayarannya mengingat tadinya adanya potensi terlambatnya proses karena kelalaian pembayaran tahap awal arbitrase? Oke.
Ya, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, arbitrase ad hoc itu juga dia bisa mau memakai misalnya dia mau memakai rules dan prosedur BANI, itu juga silakan. Atau dia mau memakai ICC rules, atau dia mau pakai UNCITRAL atau apalah kan gitu kan. Misalnya mau menggunakan rules-nya SIEK juga silakan gitu kan. Cuman yang yang saya tahu kan sifatnya arbitrase ini kan ketentuannya hampir azasnya itu kan berlakunya global ya. Ya. Jadi ya itu sama arbiter proses pemeriksaan ini tidak akan dimulai kalau misalnya itu belum selesai, biaya itu belum terbayar full. Oke. Jadi memang di sini kelihatannya tuh arbitrase itu mahal ya, kelihatannya gitu loh. Cuman kalau misalnya kita hitung, misalnya di pengadilan negeri kita mesti hitung tuh berapa lama waktunya, ya kan? Lalu ada pengadilan tinggi, ya kan? Ada pengadilan tinggi, ada kasasi, ada PK, baru eksekusi, kan gitu ya. Nah itu kita lihat jangka waktunya tuh berapa lama. Sedangkan kalau misalnya di arbitrase memang biaya di awalnya ini memang mahal. Cuman kita lihat di situ di di arbitrasenya hanya 180 hari. Misalnya di challenge misalnya ke pengadilan. Pengadilan itu hanya boleh memeriksa selama 30 hari. Ya. Lalu ketika pengadilan misalnya diajukan banding. Bandingnya itu juga bukannya ke pengadilan tinggi, tapi langsung ke Mahkamah Agung. Nah, itu putusannya tetap disebut putusan banding, tapi bandingnya itu ke Mahkamah Agung dan tidak ada PK. Okay. Nah, artinya kalau misalnya kita bicara memang besar di depan, tapi kalau misalnya kita bandingkan keseluruhan dari nol, dari A sampai Z di arbitrase dengan A sampai Z di pengadilan, nah itu akan jauh lebih ekonomis gitu loh. Ya. Gitu. Iya, baik Bang, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Bang Aditya juga. Ini dari Ya, teman saya, Arman Hasim ya. Menanyakan mengenai bagaimana tanggapan Abang selaku arbiter secara perundangan. Putusan arbitrase adalah final dan binding, namun dalam praktek beberapa perkara justru putusannya digugat melalui PN Pusat. Bahkan dimenangkan untuk pembatalan putusan arbitrase tersebut. Dan apabila kita lihat, banyak presiden terkait hal tersebut. Hal ini menjadi tidak memberikan kepastian hukum atas putusan arbitrase sendiri. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Jadi saya pernah beberapa kali seminar, itu saya ketemu juga dengan beberapa arbiter asing ya. Arbiter asing itu mereka dari SIEK ya. Ada juga yang dari Kuala Lumpur Arbitration Center. Saya tanya, apakah di sana di negara mereka itu ada yang namanya putusan arbitrase lalu di-challenge lagi. Mereka bilang boleh itu gitu loh. Tapi ada perbedaannya dengan kita adalah ketika court di sana mau menerima permohonan pembatalan ya, itu mereka akan sangat selektif sekali gitu loh. Nah, sedangkan di sini kan di peraturan kita pengadilan itu harus menerima perkara apapun kan gitu ya. Nggak boleh menolak kan gitu kan. Walaupun misalnya nanti setelah diperiksa dinyatakan NO atau dinyatakan apa segala macam atau ditolak kan gitu kan. Jadi kalau dibilang kepastian hukumnya, yaitu yang saya bicarakan tadi, walaupun ini bisa di-challenge, dan ini kita bicara gini ya, dari sekian ribu mungkin ya, karena BANI ini udah dari tahun 1977 ya. Dan saya juga kebetulan juga sebelum saya menjadi arbiter, saya juga menjadi kuasa hukum yang BANI gitu. Banyak menangani perkara pembatalan. Itu boleh dibilang dari sekian ribu kasus mungkin ya, itu yang betul-betul dibatalkan sampai
Mahkamah Agung itu mungkin nggak nyampe 1% gitu loh. Iya, Bang. Gitu. Jadi kalau misalnya memang sampai dibatalkan, ya mohon maaf, saya bukannya bukan menjelekkan. Ya ini bukan rahasia ya. Ini udah menjadi rahasia umum penegakan hukum di kita seperti apa kan gitu ya. Ya. Ya, mungkin kenapa bisa begitu? Mungkin telat juga mungkin bawa ke pengadilan negerinya untuk kekuatan eksekutorialnya, Bang. Iya, memang gini. Jadi semenjak didaftarkan, itu mereka hanya punya batas waktu 30 hari untuk mengajukan pembatalan. Dan setelah mengajukan pembatalan, mereka hanya punya hanya diberi waktu 30 hari, ini harus sudah putus. Ya kan? Setelah putus, misalnya misalnya arbitrase kalah, ya kan? Nah, itu kita bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Kalau misalnya permohonan arbitrasenya ditolak, mereka tertutup kemungkinannya untuk mengajukan upaya hukum apapun. Ya, baik. Gitu. Kalau dari sisi arbitrasenya, kalau kalah kita masih bisa banding, tapi kalau misalnya pihak pemohon pembatalan yang mengajukan pembatalan itu ditolak oleh pengadilan, nah itu selesai udah nggak ada lagi upaya hukum apapun. Oke. Gitu. Jadi balik ke ini ya, pengadilan biasa nanti ya akhirnya. Ya. Izin Kak, izin menambahkan. Mau menambahkan, silakan Andrew. Ya, Bang, izin Bang. Jadi menurut hemat saya, sejujurnya dengan adanya putusan arbitrase itu memang memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Kenapa? Karena di pasal 11 dan pasal 62 Undang-Undang 3099 dan Perma 3 2023 itu sudah menyebutkan dalam hal ada perjanjian arbitrase itu para pihak meniadakan haknya untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri, itu satu. Yang kedua, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan terhadap setiap sengketa yang terikat pada perjanjian arbitrase. Itu kedua. Yang ketiga, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Jadi saya rasa sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tinggal nanti di lapangannya itu ya manuver-manuver dari kuasa hukum termohon biasanya. Iya, betul. Demikian, ya, Kak. Biasalah ya, itu pengacara suka cari-cari ya. Tapi kalau memang sudah pilihannya arbitrase, ya sudah dong, arbitrase aja. Masa dibawa lagi ke pengadilan, itu kan jadi image kita jelek ya, mungkin kalau untuk di mata luar ya, untuk ini masalah-masalah bisnis. Oke, ini lanjut, ada pertanyaan lagi dari Rizky Brahmadya Pratama. Apabila terjadi suatu perikatan yang diterbitkan perjanjian yang menyatakan penyelesaian perselisihan melalui bani, tetapi kemudian diadendum berdasarkan para pihak dan penyelesaian perselisihan diubah menjadi domisili hukum berupa pengadilan, mana yang berlaku? Apakah tetap bani ataupun pengadilan? Nah, ini misalnya di dalam perjanjian nih, pilihan penyelesaian sengketa melalui bani, tapi kemudian diadendum nih, Bang, ke pilihan hukum ya. Jadi apakah tetap bani ataupun pengadilan, dan apakah jika mengajukan gugatan ke pengadilan, gugatannya dapat DNO karena kompetensi absolut? Menarik nih, Bang, pertanyaannya. Bisa DNO nggak? Ke siapa? Nggak ke siapa-siapa, ini ke Bang Andrew dan Bang Aditya aja. Silahkan menjawab. Boleh, siapa mungkin yang mau menjawab Andrew bisa jawab, Andrew. Izin menjawab, Kayu. Ya, silakan. Ya, silakan. Dengan adanya adendum klausula penyelesaian sengketa itu, jawabannya adalah tergantung, Kak. Tergantung apakah adendum yang baru itu menghapuskan klausul penyelesaian sengketa yang lama. Kalau dia menghapuskan klausul penyelesaian sengketa yang lama, berarti artinya para pihak sudah melepaskan haknya untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Oke. Dan melimpahkannya kepada domisili hukum dari pengadilan negeri sebagaimana 118 HIR. Demikian, Kak. Oke, jadi kalau misalnya di adendumnya tidak ada penjelasannya, harus tetap ke bani ya, artinya ya. Ya nggak bisa main-main rubah gitu aja ya. Begitu, Andrew? Iya, Kak. Iya, Kak. Ada yang ingin menambahkan, Bang Aditya? Mungkin dari spill pengalamannya? Ya, ada. Jadi gini. Ya, jadi betul seperti yang disampaikan sama Andrew, kayak tadi.
Bisa juga sebaliknya, ketika orang apa namanya, misalnya dia klausulnya pengadilan negeri misalnya gitu kan, ketika mereka ada sengketa mereka bersepakat untuk membawa ini ke apa namanya, ke arbitrase, ya bisa juga gitu loh. Tapi mereka tentunya harus ada kesepakatan secara tertulisnya gitu loh. Ya. Ya, Ayu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Surya Chandra Permana. Ini menanyakan pertama, ketika menggunakan SIAK, ini Singapura ya, apakah bisa menggunakan ketentuan hukum di Indonesia di dalam SIAK tersebut? Kemudian yang kedua, apakah putusan arbitrase BANI berlaku sebagai putusan internasional bagi negara lain? Oke, baik. Saya Yang ini pertama ya. yang tentang SIAK dulu ya. Kalau kita menggunakan ketentuan hukum di Indonesia, di dalam SIAK itu tersebut bagaimana? Ya, oke. Jadi gini, apa namanya, seperti yang saya sampaikan tadi, apa namanya, tata cara arbitrase ini boleh dibilang sifatnya global ya. Banyak perbedaannya mungkin hanya di rules and procedure-nya aja gitu loh. Nah, itu juga ada beberapa orang Indonesia yang listed ya, salah satunya mungkin pernah dengar namanya Pak Fred Tumbuhan. Nah, itu beliau juga salah satu arbiter yang listed di SIEK. Terus ada juga Kang Eri Hertiawan, mungkin Anda kenal juga dari AHP. Nah, itu beliau juga sekarang apa namanya, selain listed di BANI juga beliau listed di Singapura. Nah, artinya untuk mengenai apa hukumnya mungkin boleh aja hukum Indonesia yang dipakai ya. Artinya kan ini kan ya tadi saya bilang di BANI pun juga boleh seperti itu gitu loh. Dan itu juga di Singapura kan ya arbitrase itu kan berlaku ini ya, apa namanya, global universal gitu loh ininya. Dan itu ya contohnya tadi ada apa arbiter Indonesia yang juga tergabung apa namanya, terdaftar di sana gitu loh. Itu kan dari situ kan juga bisa kelihatan. Kalau misalnya BANI, ketika BANI memutuskan suatu perkara, ya kan, lalu eksekusinya itu di luar negeri, ya tentunya di luar negeri dianggap sebagai pelaksanaan putusan arbitra asing gitu kan. Kalau misalnya untuk BANI di Indonesia ya tentunya enggak. Oh gitu. Jadi artinya putusan BANI nggak bisa berlaku dong Bang untuk di internasional? Bisa, Oh bisa ya. bisa. Kemudian untuk prosedur Cuman kan eksekusinya bagaimana Bang? yang tadi kita bahas kan gini ya. Kalau misalnya apa namanya, kan kita bahas kalau misalnya peraturan apa namanya sengketanya ada di luar negeri, ya kenapa nggak di luar negeri? Tapi sebetulnya itu juga executable juga, artinya kan Indonesia kan juga sudah apa namanya meratifikasi New York Convention tahun 1958 ya mengenai arbitrase apa namanya, mengenai penerapan arbitrase internasional. Nah, artinya ya sama, kita juga kalau misalnya mau dilaksanakan di mana, misalnya kita pelaksanaannya di BANI, lalu didaftarkannya di Singapura, atau misalnya didaftarkannya di Malaysia, ya otomatis itu menjadi putusan arbitrase asing. Demikian juga kayak begitu. Putusan arbitrase SIEK ketika mau dieksekusi di Indonesia juga menjadi putusan arbitrase asing kan gitu kan. Nah, itu yang paling terkenal adalah ada putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Itu mungkin pernah dengar apa namanya, perkara Karahabodas KBC. Nah, itu putusan dari arbitrase kalau nggak salah ICC deh, dari ICC lalu dibatalkan di sini. Itu merupakan presiden yang sangat buruk mungkin bagi dari Bang Indonesia Andrew gitu. Ya, maaf Bang, tadi agak ada gangguan teknis jadi berhenti ini. Ya, gimana? Ya, mungkin dari Bang Andrew ingin menambahkan? Ya, izin Kayu, izin Bang Adit. Jadi menambahkan sebenarnya ini kembali lagi ke prinsip dari arbitrase, yaitu prinsip otonomi para pihak, Kak.
yaitu para pihak diberikan kebebasan untuk menyepakati dan menentukan jenis arbitrase, bahasa yang digunakan, hukum yang digunakan, arbiter yang dipilih, dan jangka waktu penyelesaian sengketa. Jadi sebenarnya semuanya itu dikembalikan kepada para pihak untuk menyepakatinya, Kak. Iya, iya. Iya. Ya, tentunya ini ya, arbitrase ini menjadi pilihan hukum untuk para pebisnis saat ini ya. Dan ini saya infokan kepada para peserta webinar, nanti akan kita buka pertanyaan secara live. Mungkin ada yang ingin tanya langsung ya, bisa raise hand. Ini nanti akan dibuka oleh panitia kalau ingin tanya secara langsung. Nah, ini ada yang tanya, Bang, dari Bang Edwin Prabowo, ini ya. Untuk menjadi seorang arbiter diperlukan adanya sertifikasi khusus. Wah, Bang Edwin ini sepertinya ingin jadi arbiter nih kayaknya. Kira-kira apa sih, Bang? Untuk sertifikasi khusus menjadi arbiter sulit nggak sih, Bang? Sebetulnya tidak ada ini ya, nggak ada sertifikasi khusus untuk menjadi arbiter. Jadi ya kan ini kan arbitrase itu kan nggak hanya arbitrase lembaga, apalagi untuk arbitrase ad hoc siapapun bisa. Cuman memang di dalam undang-undang itu ada syaratnya. Minimal berusia 35 tahun, kayak gitu-gitu ada ininya ya. Terus saya lupa di pasal berapa, tapi undang-undang 30 itu ada. Jadi tidak perlu sertifikasi khusus, cuman memang gini ya, kalau misalnya kita bicara lembaga ya memang tergantung lembaganya. Kalau misalnya lembaganya menawarkan ke kita, yaitu ya alhamdulillah saya kebetulan ditawari oleh Bani ya. Jadi ya itu sifatnya ya. Kalau misalnya untuk caranya menjadi arbiter bagaimana, ya sering-sering aja kalau ada acara arbitrase ya intinya kan kalau dikenal kan jadi ini ya, jadi dan kelihatan punya keahlian tertentu gitu ya, yang ya karena kan gini, arbiter Bani ini kan juga udah banyak yang senior, udah ada beberapa yang meninggal juga gitu kan. Nah ini memang sekarang ini Bani juga lagi melakukan ya untuk cari-cari yang muda gitu ya. Ini sudah ada nih Bang Andrew yang muda. Gitu. Ya nunggu di ini aja, mah itu kalau misalnya untuk jadi arbiter Bani ya sering-sering lah. Kalau ada Bani ada acara ya berpartisipasi gitu kan. Ya terus mungkin mengambil sesuatu keahlian yang orang nggak banyak punya gitu ya, mungkin ya di hukum di konstruksi atau mungkin hukum pertambangan kan gitu kan, atau ya masalah pajak juga bisa kadang-kadang ada sengketanya juga di situ gitu loh. Jadi ya inilah kalau istilah sekarang tuh investasi leher ke atas ya. Iya. Gitu. Betul. Sekarang memang harus ada spesialisasi ya Bang ya. Kalau terlalu spesialisasi umum ya, dan ini ya, artinya kita harus networking itu juga perlu ya, sama aja kayak lawyer kan, kalau kita nggak punya networking yang bagus juga ya gimana kita mau dapat case kan gitu kan. Iya betul. Jadi harus gaul juga nih selain punya spesialisasi ya Bang. Betul. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, tolong ini saya bacakan, nanti mungkin ada yang ingin raise hand untuk langsung ya, ini saya bacakan dulu. Ini pertanyaan dari Habib Villa. Terkait dengan arbiter tunggal, bagaimana proses penunjukannya dan apa yang menentukan sidang arbitrase dilakukan oleh majelis arbiter atau dengan arbiter tunggal? Oke. Jadi gini, kalau misalnya bisa aja sih pihak yang bersengketa ini mungkin dia mencalonkan, misalnya mencalonkan saya lah, taruhlah misalnya dalam perjanjian mereka akan menyelesaikan melalui arbitrase Bani, namun dengan arbiter tunggal. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses. Karena kan kalau misalnya bertiga ini kan kadang-kadang musyawarahnya juga antar kita itu juga kadang-kadang perbedaan pendapatnya kan juga ada gitu kan. Ya mungkin dengan pertimbangan lebih gampang arbiter tunggal deh kan gitu kan. Ya itu bisa aja kalau misalnya dua pihak sepakat, misalnya contohnya mau nunjuk saya, yang satu pihak
pengen menunjuk dan yang satu pihak tidak keberatan, ya no problem gitu loh. Oke, Kalau misalnya mereka tidak menunjuk, ya makanya akan ketua Bani yang menentukan siapa yang akan memegang perkara ini gitu loh. oke. Ya, baik. Saya persilakan para peserta webinar yang ingin bertanya secara langsung, secara live. Bisa tolong dibuka, panitia? Mau tanya kepada siapa? Selamat sore. Sore. Selamat sore. Izin bertanya ke Bapak Aditya. Jadi untuk seorang arbiter tersebut apakah diperlukan semacam sertifikasi khusus agar dia dapat menjadi seorang arbiter begitu? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya. Tadi kan udah dijelaskan ya, Bang. Tadi sudah dijelaskan itu tidak ada sertifikasi khusus, Pak. Iya. Cuman ada di undang-undang syarat untuk menjadi arbiter itu saya lupa di pasal berapa, tapi itu intinya harus berusia minimal 35 tahun. Terus ini bentar ya, saya coba lihat sebentar. Dan ada juga ya kayak arbitrase ad hoc juga mungkin bisa dimintakan ke ketua pengadilan. Tolong dong ditunjuk sama ketua pengadilan untuk mengangkat arbiter gitu loh. Kalau misalnya arbitrase lembaga kan jelas tuh yang mengangkat adalah ya kita mengusulkan, pihak mengusulkan, tapi kan yang menentukan itu ketuanya, ketua lembaganya gitu loh. Oke. Ya, baik. Ini saya bacakan, ini ada pertanyaan untuk Bang Andrew ya. Tadi kan Bang Andrew menyampaikan bahwa klausul mengenai penyelesaian sengketa di arbitrase harus jelas dan detail. Pertanyaannya, apakah jika klausulnya hanya menyatakan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Bani, tidak cukup atau tidak dapat mengakomodir penyelesaian di arbitrase? Ya, Bang Andrew? Iya, Kak. Udah bisa Ya, jawab, Kak? silakan jawab. Ya, silakan dijawab. Oke. Jadi gini, Kak. Kalau kondisinya itu perjanjian arbitrasenya dibuat sebelum terjadinya sengketa, itu sudah cukup, Kak. Oke. Tapi kalau dibuat setelah terjadinya sengketa, tidak cukup. Karena ada persyaratannya di dalam akta kompromis yang ditetapkan oleh Undang-Undang 30 tahun 99. Di mana apabila persyaratannya tidak terpenuhi, maka perjanjian arbitrasenya menjadi batal demi hukum. Demikian, Kak. Ya, baik. Nah, ini ada yang ingin bertanya secara live. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Bisa tolong dibuka. Ini untuk rekan saya, Arman. Silahkan. Ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Abang Aditya, selamat sore Ya. Andrew. Hai Bang Arman, apa kabar Bang? Selamat sore. Sorry, bukan mau ini ya Bang, saya cuma tulisnya gini. Malah ini tuh untuk mungkin buat Bro Andrew dengan Bang Adit. Bang, terkait dengan kenapa saya bertanya seperti itu, karena saya punya pengalaman perkara saya dihajar begitu Bang. Jadi kita sudah menang perkara, sudah menang. Saat itu kita yang disiap, tiba-tiba pihak ini melawan dan dia melakukan gugatan. Nah, saya cuma mau tanya ke Abang, ini bagaimana ya Bang? Dan ini juga ada praktisi hebat ya Andrew ya. Ini kalau kita sudah punya yang cukup final and binding ini, tetapi digoyang terus, walaupun memang secara perdata setiap gugatan wajib diterima pengadilan ya Bang. Apakah ada mungkin terobosan dari Abang mungkin selaku salah satu arbiter cukup handal dan cukup lama di Bani ya Bang, melihat fenomena seperti ini gimana ya Bang? Karena pasti kalau kita mungkin, dan Andrew kan juga pengalaman gini, bagaimana kita untuk menahan proses ini tidak selalu menjadi presiden di selanjutnya Bang? Karena beberapa kali adalah pengalaman diisengin seperti itu aja sih. Terima kasih Bang Aditya, thank you Bro Andrew, thank you Tria. Ya. Oke, ya terima kasih. Jadi gini,
saya selama menjadi arbiter di Bani ya, hampir 4 tahun ini, alhamdulillah belum pernah salah satu pun putusan saya itu diajukan pembatalan. Alhamdulillah, dan semoga seterusnya seperti itu. Kalau saya perhatikan mungkin adanya pembatalan ini karena waktu lagi pemeriksaan mungkin ada orang yang merasa tidak puas kan gitu ya. Artinya mungkin merasa diberikan kesempatan yang kurang, dianggap kalau misalnya pihak sana kok lebih diuntungkan gitu ya. Jadi memang, tapi kan kembali lagi ya, kalau misalnya kayak tadi di awal-awal saya ceritakan, itu ada perkara arbitrase sudah diputus lalu di challenge, diganggu di PN gitu ya. Habis itu permohonan pembatalannya juga ditolak, terus habis itu juga kebandingnya juga tetap putusan arbitrase itu bisa dipertahankan. Tapi lalu dia cari jalan lain lagi, ngajuin gugatan perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang biar ini diajukan terhadap lembaga arbitrasenya, kadang-kadang ditujukan kepada kepada arbiternya. Itu pernah dialami oleh almarhum Pak Benyamin Mangkudilaga, dan juga pernah dialami juga oleh almarhum Ketua Bani Pak Hussein Umar. Dan beberapa arbiter. Nah itu ya hal-hal yang memang ya ini kadang-kadang ya mohon maaf ya, karena saya juga advokat juga kan gitu kan. Ya artinya ya kita sama-sama tahu lah ya, kalau makin panjang perkara itu kan makin cuan gitu ya, kan gitu ya ininya. Jadi emang kita nggak punya nggak punya kiat-kiat untuk bagaimana caranya supaya di-challenge. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya pengadilan itu yang sangat selektif. Artinya kayak gini, di SIEK pun, artinya di seluruh dunia, pembatalan putusan arbitrase itu bisa dilakukan. Cuman tidak semudah di Indonesia. Karena apa? Kan azasnya kan gini ya, pengadilan itu perkara apapun harus diterima sama dia. Nah itu yang sebetulnya artinya tuh kayak contoh gini lah, karena ada Perma 3 tahun 2023 ya kan, itu secara tegas menyatakan bahwa arbiter dan lembaga arbitrasi itu bukanlah pihak, kan gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan diterima-terima aja tuh, ya kan? Ya, jadi ya saya sih di satu sisi ya saya sebagai arbiter ya pengennya tidak dilibatkan jadi pihak kan gitu kan. Cuman kalau ketika saya bicara sebagai advokat, artinya sebagai kuasanya Bani, wah nih rezeki nih kan gitu kan. Ya saya sih nggak munafik ya. Saya nggak mau munafik, saya sih apa adanya aja gitu. Jadi ya kembali lagi nih ke para pihaknya, sebetulnya kan gini ya, ketika kita membawa ke arbitrase itu kan sebetulnya artinya lu bahasa sederhananya gini, lu harus siap dong. Ya artinya lu udah komitmen untuk bahwa nih lu udah tahu dong putusan ini akan bersifat final and binding kan gitu kan. Nah itu artinya lu harus legowo juga kalau misalnya lu kalah kan gitu kan. Ya, saya dengan bahasa sederhana aja. Dan di dalam prosedur arbitrase Bani ya yang saya tahu ya, itu tidak ada untuk memang di undang-undang di undang-undang ini ada boleh di challenge gitu kan. Tapi ketika kita sudah memilih lembaga Bani, artinya kan kita harus tunduk dan patuh kepada rules and procedure-nya. Tapi ya kenyataannya tidak seperti itu gitu. Iya, betul. Ya kan? Iya, saya setuju dengan Abang ya. Rata-rata di Indonesia ini tipikalnya kalau nggak mau kalah ya. Kalau kalah ya kita bisa ajukan lagi ke pengadilan seperti itu. Padahal harusnya pengadilan nggak terima ya.
Apa tidak ada Nah, surat harusnya edaran atau apa pengadilan, ya untuk mencegah supaya pengadilan tuh jangan terima deh yang begini gitu. Gimana Bang? ya sebetulnya ya itu yang tadi saya sebutin, Perma 3 tahun 2003 aja itu sudah menyatakan arbiter dan lembaga arbitrase jika ada permohonan pembatalan putusan arbitrase itu tidak menjadi pihak, tapi kenyataannya masih jalan tuh, masih ditarik Ya. tuh lembaganya. Itu udah perma loh, bukannya SMA lagi, tapi perma loh. Oh iya. Dan apa namanya mengenai yang tadi dijelaskan sama Andrew, pembatalan putusan arbitrase itu hanya boleh sifatnya limitatif kepada pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, ya kan? Dan itu juga ada semanya, surat edaran MA yang menyampaikan rapat rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung. Tapi tetap aja tuh. Jadi kita kalau bicara itu itu di luar ini ya, di luar konteks arbitrase. Cuman yang perlu saya tekankan di sini ketika kita bicara tadi arbitrase, kita start dari A to Z gitu kan. Pengadilan kita bicara proses dari A to Z gitu ya. Bagaimanapun arbitrase itu akan lebih singkat dan lebih ekonomis. Memang kalau di depannya itu kita melihatnya, wah kok biayanya besar banget gitu loh. Baik, sebagai penutup, ini mungkin sudah tidak pertanyaan lagi ya, karena waktu juga ya, ini sudah mepet. Saya minta dari Bang Andrew mungkin bisa memberikan closing statement sebelum kita akhiri webinar ini. Dari Bang Andrew dan Bang Aditya, mungkin dari Bang Andrew dulu menyampaikan closing statement. Izin Kak, dari Bang Adit dulu Kak. Oh iya. Oke. Lebih senior. Oke, dari saya closing statement menurut saya untuk rekan-rekan yang lawyer maupun rekan-rekan yang jadi pengusaha, menurut saya sih untuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan saya masih masih merekomendasikan ini ya arbitrase ya, terutama karena saya jadi jadi arbiter di BANI ya, saya merekomendasikan BANI. Ya karena itu tadi jangka waktunya akan lebih singkat, artinya sampai kita bicara dari start sampai eksekusi gitu ya, itu jangka waktunya akan lebih singkat memang, walaupun di situ nanti bisa di-challenge lagi putusan ininya, putusan arbitrasenya itu bisa di-challenge lagi, tapi secara jangka waktu itu akan jauh lebih singkat dan secara biaya juga akan jauh lebih ekonomis gitu loh. Dan proses di dalam arbitrase itu tuh kita seperti rapat gitu loh. Jadi sangat emang untuk mencairkan suasana. Jadi kemungkinan perdamaian itu tuh sangat besar terjadi gitu loh. Karena itu kita boleh sambil minum, boleh sambil makan permen gitu. Kalau makan nasi nggak boleh ya. Kalau misalnya kalau makan besar nggak boleh. Artinya suasananya tuh jauh lebih santai, nggak. Kalau ya mohon maaf ya kalau misalnya ada teman-teman yang latar belakangnya hakim atau apa. Cuman kan kalau di pengadilan itu kan kelihatan posisi kita di bawah dari hakim cair gitu kalau kan. Kalau ini arbitrase ya. posisinya sejajar gitu. Ya, baik. Dan bentuknya melengkung begini tuh bukannya sembarang, itu tuh ada maknanya gitu loh. Untuk lebih mempererat lah gitu loh. Jadi mungkin Ayu udah pernah masuk ke ruang untuk ruang di BANI ya. Itu bentuk ininya tuh melengkung begitu, itu bukan sembarangan, tapi secara psikologis itu ada pengaruhnya gitu loh. Iya, betul. Ya, jadi kelebihannya Gitu, tidak seperti di pengadilan ya, yang menghakimi gitu-gitu ya. Jadi kalau ada sengketa bisnis, bawalah ke arbitrase, khususnya arbitrase BANI, dan ya tentunya udah ada gambaran lah harus memilih siapa arbiternya kan gitu ya. Yang alumni ya. Oke, Andrew, closing statement-nya? Ya, izin Kak, Ayu, Bang Adit. Jadi pengalaman saya selama menangani perkara di arbitrase, memang arbitrase itu satu-satunya lembaga penyelesaian yang pertarungannya paling fair, Kak.
Ini saya bisa katakan. Kenapa? Karena memang pertarungannya keilmuan, bukan kedekatan. Oh. Dan intervensinya itu hampir dikatakan tidak ada sampai perkara itu dilimpahkan pembatalannya ke pengadilan. Baru itu mulai terasa, Kak. Kalau selama proses arbitrase dari awal sampai putus, sampai pendaftaran, itu cukup fair dan kita para pihak memang diberikan informasi dan kita bisa juga menanyakan informasi dengan mudahnya. Demikian, Kak. Jadi saran saya selesaikan sengketa melalui arbitrase dan susun perjanjian arbitrase yang terbaik demi memudahkan penyelesaiannya. Demikian, Kak. Baik. Bang, terima kasih. Jadi memang arbitrase ini tadi selain prosesnya cepat, jadi ini juga memang win-win solution ya. Kemudian memang pasti penyelesaiannya akan memuaskan para pihak mungkin ya. Dan ini nggak ada istilah pakai ordal gitu ya, orang dalam gitu ya kalau di arbiter. Nggak ada Mbak. Seperti Nggak itu. ada. Ya, mungkin ini jadi menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai proses arbitrase di Indonesia bagaimana. Ini mungkin dari rekan kita, teman-teman yang hadir di sini, mungkin ada yang ingin jadi hakim arbiter nih mungkin ya. Mungkin dari Arman kali mungkin niat ini udah ada gambar untuk menjadi hakim arbiter. Nah, kebetulan ini sebelum menutup acara ini boleh dong saya mengiklan dikit ya, karena Fakultas Hukum IKFH kerjasama dengan IKFH dan Perpahi ini akan mengadakan pelatihan mediator di bulan Januari. Tolong panitia bisa di-share. Ya, ini pelatihan mediator di batch 2 ya. Ini kemarin kita sudah mengadakan di batch 1 ya. Kebetulan pelatihan ini secara offline ya. Langsung di lantai 8 Fakultas Hukum, gedung Fakultas Hukum. Nah, ini kira-kira videonya seperti ini. Kebetulan saya baru ambil mediator juga nih Bang, baru selesai November kemarin. Ini Bu Dekan juga ikut ya di pelatihan mediasi ini. Dan ini yang mengajar semuanya para hakim senior ya, nggak ada dosen Fakultas Hukum ya. Jadi memang hakim-hakim senior memang sudah ada hakim aktif juga dan mereka memang keahlian di mediasi ya. Kita bisa interaksi langsung, baik dari segi teori maupun praktek. Mungkin bagi para pemirsa webinar yang tertarik, ini bisa mendaftar ya, untuk ikut di batch 2 di tanggal 17 Januari ya, 17 Januari 2026 ya mulainya. Dan ini hanya untuk 6 kali pertemuan ya. Untuk mediasi nanti bisa kepake tidak hanya di pengadilan ya, tapi bisa di luar pengadilan juga, dan bisa nanti bisa ikut ke BANI juga mungkin Bang ya? Jadi mediator di BANI? Boleh dong ya Bang? Mungkin kalau BANI itu punya lembaga punya mediasi lembaga sendiri. namanya Gitu. Oh gitu, iya. Ya, itu aja. Kalau gitu, baik. Terima kasih untuk para peserta webinar yang sudah hadir di link ini ya. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Tentunya harapannya supaya ke depan arbitrase ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis benar-benar digunakan ya dalam perspektif prakteknya. Meskipun sekarang jarang, tapi kemudian harapannya nanti akan lebih banyak ya. Seperti itu. Dan demikian, saya harap apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila selama penyelenggaraan ini mungkin ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kita akhiri webinar ini dengan tagline satu hukum, hukum bersatu ya. Sekarang kembalikan ke MC. Mediator kembalikan ke MC. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Triayu. Moderator, Mas. Ya, terima kasih Ibu. Baik rekan-rekan sekalian, setelah mendengar pemaparan yang sangat luar biasa dari para narasumber kita pada hari ini, kebetulan saya juga sedang kuliah semester 5, mengambil peminatan PK1 Bapak Ibu sekalian. Jadi pemaparan barusan itu benar-benar menjadi pengetahuan wawasan baru bagi saya. Baik, selanjutnya mungkin rekan-rekan sekalian diharapkan untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Tim dokumentasi mohon dibantu. Oke, baik. Foto bersama, mungkin dari slide pertama terlebih dahulu. Baik, akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide 2.
Akan saya bantu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kemudian slide terakhir yaitu slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, para hadirin webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini dari siang sampai sekarang sudah sore, tetap berpartisipasi sampai akhir. Kemudian bagi para peserta yang belum mengisi link untuk sertifikat, mohon segera diisi dalam fitur chat Zoom ini. Baik, mungkin tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih kembali lagi kepada seluruh rekan-rekan, kepada narasumber, kepada Ibu Moderator telah mengikuti acara ini sampai akhir. Demikian acara ini saya tutup. Saya Fasya Anjani Putri selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber dan panitia. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih.